Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada dalam forum ini untuk mungkin bisa di-mute dulu nggih. Ini yang lainnya mungkin bisa tolong di-mute dulu. Nah, nggih, supaya ini. Nah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua berkumpul dalam forum ini untuk bersama-sama melihat, mendengar presentasi dari sebentar Bu Indra. Nah, untuk melihat pemaparan dari Ustadz Majid dalam kesempatan sidang proposal skripsi. Bismillah, semoga hari ini lancar, tidak terkendala suatu apapun. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja, nggih. Untuk rundown acaranya, yang pertama 5 menit untuk pembukaan, 15 menit presentasi dari Saudara Majid, kemudian 20 menit untuk penanya penguji pertama, yaitu Ustazah Indrawati, kemudian 2 menit selanjutnya saya beri kesempatan untuk penanya selanjutnya, yaitu penguji kedua Ustadz Faiz, kemudian 20 menit terakhir nanti penanya ketiga atau penguji kedua dari Ustadz Rahman. Nah, apabila nanti di akhir masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk audiens, bisa dari mahasiswa atau dosen di luar prodi kami, untuk ikut bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Saudara Majid. Demikian, nggih. Untuk kelancaran sidang hari ini, saya mohon untuk di-mute dulu. Di-mute dulu. Nanti apabila ingin bertanya, silakan dibuka mute-nya. Ya, seperti tadi rundown-nya ya, pemaparan dulu, presentasi 15 menit, kemudian kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Indrawati. Langsung saja nanti dijawab ya Mas Majid ya. Kemudian penanya kedua Ustadz Faiz langsung dijawab juga. Kemudian penanya ketiga Ustadz Rahman langsung dijawab juga. Nah, nanti terakhir, nanti sesi terakhir nanti silahkan tulis di chat siapa yang ingin bertanya. Misalkan nama, prodi, angkatan seperti itu. Atau misalkan dari Ustadz nanti Ustadz siapa, dari prodi mana. Nanti saya kasih kesempatan, saya beri waktu untuk bertanya. Demikian acara rundown hari ini. Oke, langsung saja karena sudah jam 9.15 kepada Mas Majid saya persilahkan untuk memaparkan proposal skripsinya. Waktunya dipersilahkan. Mohon maaf, saya mau izin share dulu untuk slide. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul tentang pengembangan modul STEM berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola. Pada pembahasan kali ini saya akan membagi dalam 3 item, yaitu latar belakang, kajian pustaka, dan metode penelitian. Baik, belakang. Pertama, saya di sini membuat sebuah pengelompokan terkait dengan mata pelajaran fisika. RSP-nya belum muncul. Mata pelajaran fisika berkontribusi
berkontribusi dalam membangun kemajuan iptek. Mohon maaf, apa suara saya terdengar? Oh, belum muncul. Belum. Ini belum muncul, Ustaz. Share screen-nya belum muncul, suaranya oke masuk. Oh, sebentar. Kalau berat di video enggak apa-apa. Oh iya, Ustaz. Atau bisa dikirimkan nanti dibukakan di share screen kan Mas Majid. Sebentar. Atau saya share screen kan, Jid? Ya. Ya, dari Ustaz. Iya, Ustaz. Bentar. Iya, Ustaz. Mohon maaf, agak trouble ini. Ya, enggak apa-apa, antum tinggal ini aja. Ya. Sudah masuk. Monggo. Belum muncul? Belum kelihatan di saya. Udah okay. ada, Ustaz. Keluar lagi. Sudah tadi itu, Pak. Sudah mulai muncul. Belum. Tadi muncul keluar lagi. Oke, masuk. Ya. Ini yang presentasi siapa ini? Bentar, Ustaz. Enggak. Ini double, ada yang presentasi double ini. Ini saya, ya? Saya ini tadi. Sebentar. Berarti Pak, Pak Anggi di out. Monggo, sudah saya. Gimana, Mas Majid bisa? Ini sudah mulai share. Ya, alhamdulillah, semoga lancar. Oke, sip. Oke, monggo. Ini apa saat saya slideshow kelihatan, Ustaz? Kelihatan, Oke, masuk. Oke. Slideshow. Ya, saya ulangi kembali. Mohon maaf ada sedikit problem. Baik, judul yang saya angkat untuk proposal skripsi saya yaitu pengembangan modul STEM berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola. Yang kali ini untuk outline presentasi saya bagi ke dalam 3 item, yaitu latar belakang, kajian pustaka, sama metode penelitian. Untuk latar belakang, di sini saya dalam bentuk mikronya langsung kepada mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika merupakan mata pelajaran yang berkontribusi dalam membangun kemajuan iptek menurut Afrizon et al. 2015 dan Mubarak 2013, dan membangun wahana peserta didik dalam tindakan berdasarkan keterampilan berpikir kritis, analitis, logis, rasional, cermat, dan sistematis, serta membiasakan perilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Menurut pendapat Afrizon et al. 2015, Liliawati
Permendiknas nomor 22 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk mata pelajaran fisika sendiri, kebanyakan masih dibawakan di banyak ruang kelas secara teacher oriented atau berbasis pada guru, berpusat pada guru. Ini menurut pendapat Afrizon et al. 2015, Arisa et al. 2020, Hariawan et al. 2014, Liliati 2011, Mardiana dan Winarti 2019, dan Sari 2017. Oke, dari data angket dari salah satu SMA negeri di daerah Surabaya Selatan yang saya sebar, bahwasanya fisika merupakan pelajaran yang sukar. Penyebab kesukaran peserta didik dalam memahami ada pertama, siswa kurang termotivasi dalam mempelajari fisika. Kedua, kurangnya bahan ajar yang digunakan, meskipun ada, seringkali kurang menarik dan minim variasi. Kedua, khawatir tidak memahami konsep. Ketiga, pentingnya dikembangkan modul sebagai media pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, disertai pendekatan yang melatih keterampilan berpikir. Pendekatan STEM di sini yaitu merupakan sebuah 4 kajian ilmu yang dibahas dalam pendekatan STEM. Pertama, memberikan kesempatan daya jelajah kepada siswa dalam memahami dan meningkatkan konsep dari peserta didik. Ini menurut Afifah 2019 dan Febrianti 2018. Kedua, mampu memberikan efektivitas dalam pembelajaran dan peningkatan pada peserta didik pada keterampilan berpikir kritis. Kemudian, karena pendekatan STEM yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, di sini STEM seringkali dibawakan ke dalam PBL maupun PJBL. Tetapi, menurut Wigati et al., model pembelajaran yang berlangsung secara ilmiah dan penuh analisis dalam memecahkan permasalahan, sehingga siswa dapat mengembangkan daya kritisnya, yaitu adalah sebuah model pembelajaran inquiry terbimbing. Diperkuat dengan penelitian tentang hubungan antara pembelajaran inquiry terbimbing dengan peningkatan keterampilan berpikir kritis setelah mengaplikasikan atau menggunakan inquiry terbimbing dalam kelas, menurut Jayadinata dan Gusrayani dan lainnya. Kemudian, STEM berbasis inquiry terbimbing dapat terwujud dengan adanya bahan ajar yang mendukung dari pembelajaran tersebut. Bahan ajar dapat memberikan kejelasan terhadap materi pembelajaran menurut Setiawan dan Andika Sari 2018. Salah satu bahan ajar yang dapat berperan sekaligus media di sini adalah modul, menurut Majid 2011 dan tim Direktorat Pendidikan 2008. Oke, pemilihan materi gerak parabola didasarkan karena banyaknya peserta didik yang mengalami kesulitan materi pokok gerak parabola yang membutuhkan penjelasan berupa gambaran grafik, vektor, dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, menurut Hati Kusuma Marhadini et al. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru di sekolah tersebut, pengembangan modul STEM berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola yang menghasilkan satu, pengajaran gerak parabola di sekolah yang dilakukan guru tersebut lebih sering hanya menggunakan media slide atau PowerPoint. Kedua, penerapan model pembelajaran yang sering digunakan adalah problem based learning. Guru berpendapat bahwasanya pada materi gerak parabola memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, guru pernah menerapkan sebuah model inquiry terbimbing di luar materi gerak parabola. Keempat, guru pernah menggunakan model berbasis inquiry terbimbing. Kelima, guru memberikan feedback baik apabila dikembangkan sebuah modul STEM berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola karena akan membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran materi gerak parabola. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, pertama, bagaimanakah tingkat kelayakan modul STEM berbasis inquiry terbimbing pada topik gerak parabola dapat digunakan dalam pembelajaran. Kemudian, bagaimanakah respon siswa terkait modul pendekatan STEM berbasis inquiry terbimbing pada topik gerak parabola. Kajian pustaka ada terkait modul, kemudian pendekatan STEM inquiry terbimbing. Di sini modul
unsur-unsur modul yang saya angkat menurut Prastowo tahun 2011 halaman 112 yang perlu dipenuhi meliputi 1. Judul, 2. Petunjuk belajar, 3. Kompetensi yang dicapai, 4. Informasi penting, 5. Latihan-latihan, 6. Lembar kerja, dan 7. Evaluasi. Kemudian pendekatan STEM sendiri merupakan sebuah pendekatan yang menggabungkan 4 kajian ilmu, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kemudian model pembelajaran inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran yang dilangsungkan secara ilmiah dengan rangkaian analisis dalam kegiatan pemecah masalah, sehingga siswa dapat mengembangkan daya kritisnya. Untuk gerak parabola adalah sebuah gerak dengan partikel yang berpindah dalam sebuah lengkungan vertikal dengan kecepatan V0 yang sama. Akan tetapi percepatan yang dialami benda selalu menerima kecepatan jatuh, yaitu G, atau percepatan gravitasi. Kemudian untuk metode penelitian yang saya gunakan pada pengembangan ini yaitu menggunakan metode pengembangan Gold et al. Atau Brock and Gold tahun 1984. Meliputi research and information collecting, kemudian planning, develop preliminary form of production, preliminary field testing, main product revision, dan 7 operational product revision. Di sini saya hanya menggunakan 7 tahapan dari total 10 tahapan Brock and Gold. Dengan saya menghilangkan pada operational field testing, revisi produk operasional, kemudian final product revision, penyempurnaan produk akhir, dan dissemination and implementation. Sehingga desain penelitian yang saya gunakan atau metode penelitian yang saya akan laksanakan ini merupakan penelitian pengembangan level 1 menurut Sugiono 2015 yang dibatasi pada meneliti tanpa menguji dan sebatas validasi konstruk pada expert judgment dengan menggunakan pendapat ahli dan praktisi lapangan, yaitu guru, serta respon siswa tentunya. Kemudian untuk preliminary field testing, di sini tahapan preliminary field testing saya menggunakan 5 validasi, yaitu uji media, uji ahli bidang isi, uji ahli bahasa, dan uji kelayakan dari praktisi lapangan, yaitu guru. Kemudian respon peserta didik yang terbatas, di sini 6-12 orang peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan uji coba lapangan, uji respon tenaga pendidik, di luar guru yang melakukan kelayakan uji validasi atau uji kelayakan dari praktisi lapangan tersebut, dan respon peserta didik secara luas di luar respon peserta didik awal pada preliminary field testing. Kemudian di sini saya menggunakan pada analisis kebutuhan, saya menggunakan skala Goodman, yaitu ya atau tidak, untuk memfokuskan jawaban sehingga lebih lugas antara ya dan tidak. Kemudian untuk validasi ahli dan tanggapan guru, validasi ahli ini salah satunya juga praktisi lapangan juga. Di sini saya menggunakan skala Likert dengan poin 1, 2, 3, dan 4 dengan kriteria validasi ahli dan tanggapan guru sebagaimana ada di tabel. Seperti itu. Ini menurut sumber Kusumayati dan Putra tahun 2017. Untuk proses mendapatkan angka skor kualitas tersebut, pertama di total keseluruhan, kemudian dibagi dengan nilai paling besar, misal 4 dikalikan dengan seluruh butir pertanyaan, seperti itu dibagi sehingga menghasilkan poin skor kualitas itu. Kemudian untuk interpretasi skala Likert untuk respon siswa, jadi di sini untuk respon siswa saya menggunakan interpretasi skala Likert menurut Zahro et al. Dengan presentasi 0% sampai 25% sangat tidak baik, 26% sampai 50% tidak baik, 51% sampai 75% baik, 76% sampai 100% sangat baik, dengan
mentotal keseluruhan hasil dibagi dengan nilai paling besarnya dikalikan jumlah butir pertanyaan dikalikan 100%. Seperti itu. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 15 menit. Biasa. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ketua Dewan Penguji Ustazah Indrawati Wilujeng untuk memberikan pertanyaan kepada Saudara Majid. Persilahkan, Pak Indrawati. Iya, Ketua Rek. Iya, Ketua Dewan Penguji. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada Mas Ahmad Iqbal Majid berhasil menyelesaikan proposalnya dan bisa sidang di semester 6. Yang pertama di angkatan 2017 ya. Mungkin juga yang pertama di sejarah STKIP Al-Hikmah. Selamat. Baik, biasanya kan kalau yang bertanya pertama ya biasanya yang gampang-gampang ya. Nah, saya bagian yang gampang-gampang saja. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Majid, mungkin bisa dijelaskan lagi dengan lebih singkat, dengan bahasa sendiri, mengapa meneliti ini? Mengapa meneliti ini? Ya. Oke. Jadi ini terkait dengan judul ya, saya. Saya mengajukan judul ini berdasarkan state of the art yang saya buat. Penelitian pengembangan sebuah bahan ajar terkait dengan pendekatan STEM ini sangat in banget atau sedang hangat-hangatnya saat ini. Kemudian setelah saya baca beberapa literatur, masih jarangnya pendekatan STEM ini kan dengan materi gerak parabola. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, seringkali pendekatan STEM, mengapa saya memilih inquiry terbimbing sebagai basis modul ini, karena kebanyakan literatur yang saya baca juga berdasarkan state of the art yang saya buat itu masih banyak menggunakan PJBL atau PBL, Problem Based Learning atau Project Based Learning, seperti itu saja. Kemudian ditambah berdasarkan di sekolah yang saya tuju, bahwasanya diperlukan pengembangan modul keterampilan berpikir, dengan keterampilan berpikir. Dan setelah saya melakukan wawancara dengan memberikan feedback baik atau sangat mensupport, sangat mendukung apabila dikembangkan sebuah modul pendekatan STEM berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola, seperti itu. Oh ya, berarti sudah nyambung sama ini ya, analisis kebutuhannya ya? Sudah nyambung dengan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan? Halo? Sebentar, sepertinya Mas Majidnya out. Iya, sih. Saya hubungi dulu.
Nah, Iya, sudah. Mohon maaf keluar. halo, Mas Majid, ya? Ya, sudah. Ya. Ya. Oke, monggo dilanjut, Bu Indra. Ya, yang tadi terakhir berarti sudah nyambung sama need assessment-nya? Ya, sudah. Berdasarkan need assessment yang saya lakukan di sekolah. Sudah ya? Baik. Tadi saya baca proposalnya Majid. Ada kalimat bahwa STEM ini adalah salah satu pendekatan yang bla 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 bla. Berarti kan ada pendekatan-pendekatan yang lain. Ya. Nah, kenapa memilih STEM ini untuk dijadikan topik penelitiannya? Itu sebagaimana tadi yang saya ucap pertama, bahwasanya pendekatan STEM itu lagi in-nya, sedang lagi hangat-hangatnya. Pertama, itu untuk bahasan apa ya? Minat saya terhadap pendekatan STEM tersebut. Kemudian pendekatan STEM ini banyak korelasinya apabila diterapkan pada pembelajaran fisika. Di sini ada unsur sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan bisa mengarahkan kepada pembelajaran yang sifatnya kontekstual juga, yang dimana diperlukan dalam pembelajaran fisika. Seperti itu, saudara. Ya, seperti itu. Seperti itu. Hmm. Oke. Sudah cukup, Bu Indra? Ada pertanyaan lagi? Halo, Bu Indra? Saya sama izin menambahkan, saudara, bahwasanya ada 4 disiplin ilmu seperti sains yang mewakili pengetahuan mengenai hukum. Tadi saya agak putus-putus. Oke, bisa diterima. Apa, saudara? Apa sudah selesai menjawabnya? Lanjut. Belum, saudara, izin menambahkan sebentar. Ya. Ya. Karena STEM ini kan, sebagaimana yang saya omongkan tadi, ada 4 disiplin ilmu, yaitu sains yang mewakili pengetahuan. Kalau di fisika bisa mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku di alam, seperti itu. Kemudian untuk teknologi adalah organisasi atau keterampilan sebuah sistem digunakan dalam mengatur sebuah pembelajaran. Jadi di sini kalau di fisika bisa dikaitkan dalam bentuk teknologinya, engineeringnya bisa berupa rekayasa dalam pembuatan produk, kemudian matematiknya sebagaimana konsep matematis yang lekat dengan konsep fisik di fisika, seperti itu, saudara. Oke, berarti kalau saya simpulkan alasannya karena satu tadi unsur kebaruan ya, sama yang kedua sangat cocok kalau diaplikasikan ke dalam fisika, begitu? Iya, saudara. Baik, oke, bisa diterima. Selanjutnya, mengapa memilih gerak parabola? Kalau tadi di PPT-nya kan tadi Mas Iqbal menayangkan ya, pemilihan gerak parabola karena bla 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 atas dasar ini ada referensinya. Apakah hanya itu yang melatar belakangi pemilihan gerak parabola ini? Karena kalau memang hanya itu, maka banyak materi-materi lain yang juga didukung oleh referensi-referensi. Misalnya saja di skripsinya Ari memilih gelombang bunyi karena ada referensi yang menyatakan bahwa itu adalah materi yang sulit. Di Rama apa kemarin itu fluida atau di Faris materinya kemarin ada sendiri berbeda. Nah, bagaimana? Apakah ada argumentasi tambahan kenapa memilih topik ini? Sementara itu sih, saudara. Karena berdasarkan studi lapangan saya yang berfokusnya kepada general fisikanya, saudara. Kesulitan dalam pelajaran fisikanya itu sendiri. Nah harusnya di Kalau situ. topik gerak parabola Harusnya di situ.
Harusnya di situ kuncinya. Selain ada studi referensi ini sudah benar, dikuatkan lagi dengan need assessment-nya. Gimana caranya, entah Majid yang menggiring ke agar guru menjawab ini atau gimana, tema ini harus muncul dari need assessment itu, bukan dari Majid yang menanyakan apakah guru kesulitan menerangkan materi ini, bukan. Ya. Jadi itu yang akan menguatkan pemilihan topik ini. Itu kalau menurut saya. Ya mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi ya. Iya, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya di proposal ada subtopik kerangka berpikir. Ya, tapi di situ isinya hanya tulisan saja, tidak ada kerangkanya. Maka nanti bisa ditambahkan skema. Jadi skemanya kurang lebih masalah yang Iqbal temui di lapangan itu apa dari studi lapangan dan ditambah juga dari studi referensi. Kemudian solusi yang Iqbal tawarkan ini apa, begitu ya, ringkasnya. Ya, selanjutnya di bab 3. Di metode penelitian di proposal, kalau Mas Wajid buka proposalnya itu metode penelitian bab 3, tapi kalimat pertama atau kata yang pertama muncul adalah desain penelitian. Babnya ngomongin metode penelitian, tiba-tiba yang muncul adalah desain penelitian. Nah, mungkin bisa disesuaikan. Ya, dilihat ya. Di bab 3, ya bab 3 subtopik metode penelitian itu, desain penelitian yang dipilih adalah penelitian. Nah, R&D itu sebenarnya desain penelitian atau metode penelitian ya? Kalau di Sugiono itu metode kayaknya. Suaranya di on-kan dulu, Mas Majid. Ya, makanya Oh iya, sudah. Iya, belum masuk tadi. Sudah. Ya. Ya, metode apa desain itu? R&D. Penelitian. Langkah-langkah penelitian lebih tepatnya. Gimana? Kalau di buku Sugiono itu berdasarkan langkah-langkah penelitian. Oh, itu yang board and goal-nya. Ya. Ya, itu yang board and goal-nya, yang langkah-langkah penelitian. Enggak, maksudnya R&D-nya ini loh, R&D. Penelitianmu ini kan R&D ya. R&D itu apanya? Metodenya kan. Iya, metode penelitiannya sudah. Nah, itu mungkin bisa dipertegas di kalimat yang pertama. Jangan pakai istilah desain penelitian. Ya. Ya, iya sudah. Oke, terus, nah ini yang menarik. Di pertanyaan penelitian ada 2 ya tadi ya. Yang pertama yaitu kelayakan, yang kedua respon siswa. Iya. Itu ya. Tapi di pengumpulan data ada yang namanya tanggapan guru. Nah, ini masuk di kelayakan, jelas tidak masuk karena kamu hanya menuliskan kelayakan itu dari validasi ahli dan praktisi guru, bukan tanggapan guru, karena instrumennya tadi saya lihat beda. Iya, sudah. Di pertanyaan penelitian ya, sudah ya. Halo. Sudah. Halo, Bu Indrawati. Halo, Iqbal ya, Majid. Iya. Pertanyaanku masuk belum?
Ya, ini di pertanyaan penelitian berarti ini saudara ya. Kan bagaimanakah respon siswa terkait metode pendekatan STEM berbasis teori terbimbing pada topik gerak parabola. Ya. Sedangkan di bab 3-nya ada tanggapan guru gitu ya saudara. Ya, itu benar. Di pertanyaan penelitiannya yang kurang saya. Oh, berarti mau ditambahkan ke pertanyaan penelitian, tanggapan gurunya. Ditambahkan ke pertanyaan penelitian. Oh, begitu. Ya, gak apa-apa. Oke, kalau ini ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya dalam validasi konstruk itu ada yang belum valid, maka apa yang dilakukan? Ada salah satu ahli mungkin belum memvalidasi atau nilai validasinya kurang dari yang layak digunakan, maka yang dilakukan Majid apa? Melihat sudah validatornya sebagai validator apa? Memvalidasi apa? Kalau misalnya memvalidasi sebuah media berarti pada butir penilaian yang mana yang perlu saya perbaiki. Misal ukuran ISO kertasnya tidak sesuai, misal gampangannya gitu ya saudara. ISO kertasnya tidak sesuai, maka saya harus menyesuaikan itu dan mengajukan validasi kembali. Oh, validasi lagi berarti ya? Ya. Sampai dinyatakan yang poin validasi dengan revisi. Kalau misalnya ternyatakan tidak validasi, baru saya mengajukan validasi kembali. Tadi belum tentu. Nah, berarti step itu tidak selamanya satu kali ya? Iya. Sampai valid. Baik. Kan ada validasi dengan revisi itu sudah. Nah itu nanti kalau misalnya revisi maka ya itu harus direvisi pada butir tersebut. Kalau misalnya dinyatakan tidak validasi, baru saya mengajukan validasi kembali ya gitu. Baik. Selanjutnya, data yang dihasilkan pada penelitiannya adalah data kuanti dan kuali. Ya. Tapi nanti yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan, apakah dua-duanya atau hanya salah satu? Salah satu sudah pada kualitatifnya. Kayak seperti media ini sangat seperti media layak digunakan seperti itu. Kalau di sini tidak revisi keterangannya gitu. Kriteria kelayakannya misalnya layak digunakan dengan revisi sebagian, maka itu seperti itu. Kuantinya tidak ditampilkan. Dilampirkan sebagai bentuk penilaian kualinya nanti di Nggak, maksudnya persentase berapa persen kelayakannya? Kalau persentase di sini saya untuk respon siswa. Kalau untuk kriteria validasi ahli dan tanggapan guru saya langsung merata-rata poin tertinggi seperti langsung itu. Ke kriterianya itu ya? Kriteria validasi ahlinya. Oke. Baik. Terakhir dari saya di proposal itu ada instrumen ahli media, aspek pendekatan STEM. Nah, itu belum ada sumbernya. Ya, belum ada sumber terkait tersebut. Ya, memang ambil dari mana atau buat sendiri? Di situ saya berdasarkan sudah. Belum saya cantumkan. Media. Putus. Gimana? Iya. Saya ajukan sendiri dalam, kan ini diaplikasikan dalam modul seperti itu. Saya dari butir-butir elemennya seperti science, technology, engineering, dan matematik, apakah saya aplikasikan, kemudian saya jadikan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi nanti perlu validasi instrumen juga untuk ahli medianya. Itu maksudnya ya? Belum ya? Belum dilakukan untuk validasi ahli. Ya. Berarti itu catatan dari saya ya, menambahi yang pertanyaan penelitian tadi, memasukkannya tanggapan guru sama validasi untuk ahli media aspek pendekatan STEM. Iya, Saudara. Mungkin itu dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih, Saudara. Terima kasih kepada Ustazah Indrawati.
atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Saudara Majid. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Faiz Hashim. Monggo Ustadz. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, selamat Allah ya. Untuk penelitian di ujian seminar ini. Oke, pengembangan modul TEM, gitu ya. Yes. Di setiap penelitian apapun itu harus dilandasi sebuah masalah, ya, baik pengembangan kuantitatif, kualitatif, ya. Nah, masalahmu yang paling mendasar itu apa, Mas? Yang sudah ditemui sehingga Mas Majid mengusulkan solusi dari masalah itu dengan pengembangan modul TEM. Masalah yang paling mendasar, kalau untuk angket analisis kebutuhannya kepada siswa, saya lebih pembahasannya lebih luas terkait fisika itu sendiri, karena fisika dalam pandangan siswa itu sukar atau susah, kemudian ada kekhawatiran dalam memahami konsep, dan siswa memerlukan sebuah modul dengan berketerampilan berpikir seperti itu. Kemudian di sini saya juga melakukan wawancara dengan guru. Di sini wawancara dengan guru, bahwasanya guru dalam membawakan materi gerak parabola, media yang digunakan masih berupa media slide. Itu sebagaimana yang saya ada di skrip di proposal tadi. Masih menggunakan media slide. Kemudian penerapan model pembelajaran yang sering digunakan dalam materi gerak parabola adalah problem based learning. Guru berpendapat bahwasanya pada materi gerak parabola memiliki banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih menggunakan problem based learning. Kemudian ketiga, guru pernah menerapkan sebuah model inquiry terbimbing, tapi di luar materi gerak parabola. Keempat, guru pernah menggunakan modul berbasis inquiry terbimbing. Kelima, guru memberikan feedback baik apabila dikembangkan sebuah modul STEM berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola. Seperti itu, Ustaz. Oke, ya. Jadi berdasarkan need assessment ya. Ya, jadi betul yang sudah dilakukan di need assessment dulu, mengambil data di lapangan ya. Data di lapangan untuk menganalisis masalah apa yang terjadi di lapangan, itu nanti peneliti mengajukan usulan solusi. Usulan solusinya ya dalam bentuk penelitian yang Mas Majid lakukan dengan pengembangan modul STEM. Gitu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, tadi kan berdasarkan need assessment di awal, fisika sulit. Ya sejak zaman Einstein itu ya sulit. Ya, dulu saya SMA juga ya fisika sulit ya, tapi alhamdulillah masuk prodi S1 pendidikan fisika ya, jadi ya bisa dipelajari. Nah, catatannya gini, apakah produk yang Mas Majid usulkan itu nanti menjadi solusi sehingga siswa itu mempelajari fisika lebih mudah? Membahas terkait tersebut saja. Kalau fisika kembali ke dalam bahasan yang lebih mudah, itu setidaknya dalam tahapan mudahnya bukan mudah langsung dipahami dengan cara yang benar-benar sangat mudah gitu. Jadi perlu ada tahapan-tahapan pemahaman di sini. Makanya saya mengajukan dengan penggunaan pendekatan STEM ini. Karena di sini siswa benar-benar bisa melakukan eksplorasi terkait 4 disiplin ilmu yang ada pada STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Sehingga siswa juga bisa memahaminya itu bertahap gitu. Ada tahapan, ada pemahaman sainsnya, ada pemahaman teknologi, engineering, dan matematik, sehingga benar fisika itu teraplikasi gitu. Jadi dia
siswa ini merasa, oh Iya. fisika ternyata asik juga kayak gitu. Jadi bukan hanya dimain di teori ya, ya. Bukan Ya. hanya teori-teori langsung masuk kelas masuk teori gitu ya Mas Wajib. Oke, kita nanti Iya, lihat San. nanti produk yang sudah dikembangkan kan sudah ada ya, ya. Nanti dipaparkan di sini di slideshow saja, biar apa-apa yang kurang bisa dijadikan catatan ya. Oke, nanti Mas, pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini STEM ya, pendekatan STEM itu kan ada Iya. 3 mungkin. Ya, pendekatan STEM itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan silo namanya, ya. Pendekatan silo itu terpisah-pisah masing-masing subjek, ya. Masing-masing subjek terpisah. Jadi sains dibahas sendiri, matematik dibahas sendiri, engineering dibahas sendiri. Kemudian pendekatan kedua itu pendekatan tanam. Jadi teknologi, engineering, dan matematik itu terkorporasi atau tertanam dalam sains. Itu Mas. Dan yang ketiga itu pendekatan integrasi penuh. Integrasi penuh itu STEM-nya itu menjadi satu kesatuan. Ya, yang disajikan dalam modul tentunya nantinya. Jadi penentuan ini nanti akan berpengaruh dalam modul yang Mas Majid kembangkan. Nah, produk yang antum tawarkan di sini sebagai solusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di nilai assessment, itu termasuk pendekatan yang mana? Atau yang terpisah tadi, atau yang temnya itu tertanam atau terkorporasi dalam sains secara utuh, ya, atau terintegrasi secara penuh. Untuk pembahasan STEM-nya saja dalam modul saya, di sini saya jelaskan secara umum dulu terkait gambaran modul saya. Di sini modul saya bagi 3, kalau misalnya 3 kegiatan belajar, 3 kegiatan. Pertama yaitu membahas tentang pengertian atau pengenalan gerak parabola itu sendiri, kemudian analisis vektor gerak parabola, pemahaman terkait vektornya terlebih dahulu, kemudian analisis vektor pada gerak parabola. Nah, di sini pada sambil pertama, halo, sambil disajikan apa produknya sementara, ya, sambil ngomong sambil disajikan gitu. Ya. Biar audiens juga melihat Mas Majid sudah mengembangkan prototipenya yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Iya, San. Oke. Apakah ini kelihatan, San? Kelihatan, tapi belum ada Word. Ya, tinggal di belum filenya. Ya, filenya. Ini sudah bentuk Word-nya. Belum mulai ini, San, ya. Yang kelihatan ini layar Google Meet, bukan layar Word-nya atau PDF-nya. Terus, saya ulang kembali. Share-nya pakai share ini aja, seluruh layar. Ya. Ini apa sudah terlihat? Oke, sip. Lanjut. Nah, coba yang biar kelihatan ininya, produknya. Jadi di sini untuk prototipenya saya sudah kembangkan 75% insya Allah. 25% tinggal penyempurnaan. Di sini saya dalam daftar isi saya bagi dalam beberapa kegiatan belajar. Di sini ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kegiatan pertama pengertian gerak parabola, kegiatan 2 pengenalan vektor, dan kegiatan 3 analisis vektor pada gerak parabola. Jadi pendekatan STEM di sini sifatnya tertanam, tapi tidak menyeluruh pada setiap kegiatan. Contoh pada kegiatan 1, di sini saya memfokuskan pada di kegiatan discuss session, di eksperimennya. Agak disorot Mas, ya, biar kelihatan. Perlembar aja enggak apa-apa. Di sini kurang kelihatan. Discuss session-nya, San. Jadi di discuss session ini sudah ibaratnya ini sudah SEM.
STM, tapi tidak STE, tidak ada kegiatan matematiknya. Jadi pembahasannya nggak langsung bres ke STEM-nya gitu kan. Pada satu kegiatan langsung bres STEM gitu enggak. Tetapi kayak tertanam seperti itu. Jadi di sini juga untuk aspek teknologinya bisa mengakses menggunakan barcode untuk mengakses video. Coba mana? Kemudian Mana barcode-nya? seharusnya di sini. Sebentar, saya kasih contohnya. Nah, seperti ini. Oke. QR Nyambung ke ini ya, link ya. ya, nyambung di link. Terakhir masih bisa digunakan. Nanti kalau tinggal diperbaharui kembali gitu. Seperti itu. Ini untuk aspek teknologinya, kemudian sainsnya sudah masuk ke dalam bentuk pembahasan elucidation, ini pembahasan konsep terkait konsep sebagaimana fisika pada umumnya. Kan modul juga harus berisikan materi juga. Oke, ya. Oke. Kemudian pada kegiatan pertama, di sini saya tidak melakukan tidak ada aspek unsur matematiknya, karena di sini memfokuskan pada pengertian gerak parabola dan pengenalan gerak parabola itu sendiri, gimana bentuk gerak parabola itu sendiri, sehingga dilakukan eksperimen. Nah, eksperimennya menggunakan science, teknologi, dan engineering. Di sini proses sainsnya seperti pengajuan hipotesis, berpendapat, kemudian melakukan eksperimen menggunakan teknologi, menggunakan berbasis misal kan di sini kayak sebuah benda dilempar atau kemudian di video direkam bagaimana bentuk jalurnya tersebut dengan 3 kondisi yang berbeda. Di sini kan juga ada proses sainsnya yang terbentuk. Kemudian itu untuk aspek teknologinya. Ini hanya pada ST, sains dan teknologinya. Sedangkan yang saya rasa banyak menggunakan pendekatan STEM di sini, yang saya kembangkan di sini pada analisis vektor pada gerak parabola, terkhusus pada kegiatan lab inquiry-nya, discussion experiment. Di sini siswa juga mengkreasikan sebuah alat sederhana, pelontar semacam meriam. Ini produk ya, proyeknya untuk siswa ya? Ya, berbasis kayak mengkarya sebuah kitnya sendiri. Siswa membuat kitnya sendiri kayak gitu, San. Alat peraganya sendiri. Seperti ini gambarannya yang sederhana. Ini kan sudah memenuhi aspek engineering. Seperti itu. Kemudian seperti mana proses sains, seperti mengajukan pendapat, hipotesis. Kemudian teknologinya kembali kepada ada QR code, pembahasan. Jadi di sini siswa disuruh membuat alatnya sendiri, mengajukan bahan-bahannya sendiri. Setelah dia melakukan pengamatan atau penglihatan atau melihat sebuah video. Nah, di sini ada 2 video yang disajikan menurut QR code. Tinggal scan, nanti siswa bekerja sama dengan kelompoknya. Sudah saya coba bisa. Bisa, Ustaz? Udah bisa ini. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada tahapan langkah kerjanya, lab inquiry. Di sini kan inquiry terbimbing. Jadi guru membimbing hanya sebatas pada ini yang saya maksud 25% belum maksimal karena belum saya kasih tahapan untuk letak di mana guru itu melakukan inquiry, melakukan bimbingan gitu. Oke. Seperti itu. Siap, cukup Mas Majid. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Mas Majid, setiap penelitian, ya, walaupun S1 itu tahapannya kalau pengembangan itu ya sudah inilah ya, membuat lah ya, grade ya, membuat proyek ya. Tapi yang menjadi catatan ya, setiap penelitian sejak S1 tetap ditanamkan. Bagaimana ya Mas Majid menentukan novelty atau kebaruan dari penelitian yang diajukan? Jadi novelty-nya itu harus muncul, kebaruannya itu harus muncul, gitu. Gimana Mas Majid? Apa ini memang berbeda dengan yang lain atau enggak ini? Cara menentukan novelty-nya gimana? Cara menentukan novelty-nya mungkin, San.
setelah saya baca-baca, kenapa saya memilih gerak parabola, kemudian pendekatan STEM, kemudian inquiry terbimbing. Di sini kan pendekatan STEM seringkali dibawakan seperti tadi, di mana saya ada proses project, pembuatan proyek gitu ya. Itu seringkali dibawakan dalam bentuk PJBL, Project Based Learning, atau Problem Based Learning, seperti itu. Sedangkan bahwasanya inquiry terbimbing di sini juga mampu meningkatkan siswa dalam keterampilan berpikir kritis juga, sehingga ada korelasi antara pendekatan STEM dengan inquiry terbimbing di sini, sehingga saya gabungkan seperti itu. Ada juga literatur yang saya baca melakukan pengembangan pendekatan STEM berbasis inquiry terbimbing, tetapi materinya suhu dan kalor, bukan gerak parabola, seperti itu. Sehingga saya mencoba membuat sebuah modul yang berbasisnya inquiry terbimbing, pendekatan STEM, tapi pada materi gerak parabola itu sendiri. Mungkin bisa dicek beberapa literatur yang mungkin ada satu komponen seperti pendekatan STEM saja yang dikembangkan, atau 2 komponen pendekatan STEM berbasis inquiry kayak gitu, tapi tidak pada materi gerak parabola. Oke, resume dari novelty-nya bisa disajikan enggak? Dari Mas Majid analisis dari beberapa artikel itu bisa disajikan enggak resume-nya? Ya, Sir. Resume novelty-nya, cara menentukan novelty-nya. Ada, udah disiapin belum? Ada di State of the Art. Ya, coba ditampilkan. Biar kelihatan novelty-nya. Ya. Ini apa? Sudah kelihatan, Sir? Belum. Oke, proses tip. Ya, coba ini dijelaskan ini cara menentukan novelty-nya itu gimana sih itu. Oke. Nah, jadi di sini pertama saya tentukan subjeknya dulu, kan. Di sini SD, SMP, SMA, karena saya batasi di sini fisika adanya di SMP dan SMA. Jadi di sini saya mengambil yang SMP sama SMA. Kemudian di sini saya mencari artikel terkait kemampuan berpikir kritis siswa. Itu masih subjeknya SMP, metodenya kuantitatif. Pengumpulan datanya berupa hasil kerja, kemudian analisis datanya kuantitatif, hasil meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Seperti itu. Kemudian rekomendasi pahami kemampuan berpikir kritis. Kemudian di sini saya mendukung pembelajaran STEM, penggunaan teknologi guna mendukung pembelajaran STEM. Ini state of the art yang saya bentuk, Zat. Oke, ya betul. Ya, maksudnya kemudian alur berpikir. Bahasanya bahasan kualitatif berupa studi literatur. Di sini penggunaan teknologi yang diintegrasikan pembelajaran STEM efektif dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian rekomendasi kepada saya berarti harus mencari teknologi dalam pengaplikasian STEM. Oke, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan literatur, bukan hanya dibanyakin lah yang dari jurnal Scopus ya, 1, 2, 3, 4 lah. Oke, saya kira untuk instrumen sudah jadi ya Mas ya. Saya berapa menit lagi nih, Bu Moderator? Ya, 3 menit lagi, Ustaz. Loh, kok udah habis? Ya, Ustaz, udah 20 menit. Oke, yang saya pertanyaannya mendasar terkait masalah ini. Jadi setiap penelitian itu kuncinya ada di masalah. Kalau masalah kunci itu berdasarkan hanya berdasarkan literatur saja, tapi harus berdasarkan data di lapangan, gitu ya. Data di lapangan sebagai sumber ya, untuk menentukan masalahnya, kemudian dicari novelty-nya itu ada enggak nanti untuk
novelty-nya untuk sebagai usulan dari solusi masalah. Kemudian instrumen ya, apakah instrumen untuk need assessment kan harusnya sudah valid gitu ya, gitu Mas. Halo, apakah sudah dilakukan validasi instrumen sebelum digunakan untuk melakukan need assessment? Maaf, Ustaz, diulang kembali karena gangguan tadi. Gimana? Coba lagi Ustadz pertanyaannya. Apakah jadi seluruh instrumen ya, yang digunakan untuk mengambil data itu harus valid terlebih dahulu. Tidak boleh digunakan untuk mengambil data kecuali belum valid. Ya, saya tanya sekarang, apakah instrumen itu yang sudah dilakukan menggunakan instrumen need assessment itu sudah divalidasi terlebih dahulu? Halo Mas Majid. Apakah halo? Di mute. Ya. Apakah instrumen analisis kebutuhanmu sudah divalidasi? Ya, untuk analisis validasi instrumen, insya Allah sudah kan di sini. Dengan 2 dosen di luar dosen pembimbing. Ya. Itu Ustadz sendiri sama Ustazah Anggian terkait need assessment. Seperti itu. Sudah. Jadi sudah dipastikan valid terlebih dahulu ya. Oke ya. Iya. Kemudian untuk instrumen yang nanti digunakan untuk validasi produk, kemudian mengambil data respons itu apa sudah validasi belum? Kalau untuk instrumen tersebut, yang saya hanya melakukan validasi pada ahli media, instrumen validasi ahli media. Karena di sini ada kekhususan pada pengaplikasian pendekatan STEM dan inquiry terbimbing pada modul itu sendiri. Oke. Jadi kalau yang lainnya masih adopsi saya. Oke, diadopsi berarti nanti ini ya ditulis sumbernya dari mana ya? Iya. Oke. Gimana? Masih ada? Ngapunten Ustadz Faiz, sudah waktunya sudah habis ini. Oh ya siap. Untuk penguji ketiga, Ustadz Faiz. Untuk selanjutnya saya persilahkan penguji ketiga yaitu Ustadz Rahman. Monggo Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa gabung ya. Jam 10 tadi saya muter-muter tadi ke Tambak, ke rumah ibu kandung saya nyari sinyal, ternyata sama-sama nggak ada. Gini lagi error ini. Ya kalau dilaporkan seperti ngalang-ngalai Diki tadi katanya ya. Perjuangan ini demi. Bingung saya tadi, bingung ya. Demi Mas. Soalnya ini live direkam ya, direkam ini ya. Insya Allah ya, insya Allah ini di Google Meet kami rekam, Ustadz nanti hasil rekamannya akan kami upload di channel YouTube-nya Fisika. Jadi monggo nanti ya, ada dengan mahasiswanya kalau misalkan hari ini belum bisa join, nanti bisa bergabung di channel YouTube kami. Rekamannya insya Allah kami unggah di situ. Gitu Ustaz. Ya. Makanya saya tadi mandi dulu supaya cerah wajahnya ya. Oke, Mas Majid saya tanya ini serius ya. Iya. Di proposal itu ya saya ucapkan selamat dulu ya, selamat pada Mas Majid karena sudah berhasil ujian proposal di semester 6 ya ini ya. Semester 6 dan segera saja ya supaya nanti bisa lulus di semester 7. TOEFL-nya kan sudah dapat 500 ya. Sudah ya sama Rama ya. Alhamdulillah. Oke. Terus saya apresiasi juga karena kamu selangkah lebih
tinggi daripada dosen-dosen fisika yang lain, mungkin dosen-dosen di STKIP karena S1 sudah mengambil judul skripsi tentang pengembangan begitu ya. Jadi bobotnya memang saya rasa setiap minggu kalian diuji itu sudah cukup layak lah untuk disebut magister itu benar. Saya tanya begini, di proposalmu itu kan tertulis pengembangan modul STEM berbasis inquiry terbimbing ya, pada materi gerak parabola. Sebenarnya yang dikembangkan itu modul STEM-nya atau modul fisikanya, itu pertama. Kalau ditarik garis merah, di modul fisikamu itu tulis modul fisika berbasis inquiry dengan pendekatan STEM, jadi nggak nyambung nanti. Ya, jadi itu pertanyaan pertama. Jadi yang kamu kembangkan itu modul STEM berbasis inquiry terbimbing atau modul fisika berbasis inquiry terbimbing dengan pendekatan STEM. Ini dijawab dulu apa terus lanjut? Ada 20 soal ini. Nah, langsung jawab Ustaz. Langsung jawab ya. Mohon maaf saya nggak ngikut juga dia. Nah, langsung dijawab deh. Satu pertanyaan langsung dijawab gitu. Oke, ini pemilihan judulnya. Yang dikembangkan ini modul fisikanya. Modul fisika materi gerak parabola. Menggunakan pendekatan STEM berbasis inquiry terbimbing gitu. Di judul mungkin lebih menyingkat kalau modul pendekatan STEM berbasis inquiry terbimbing gitu. Modul STEM berbasis inquiry terbimbing pada materi gerak parabola. Yang sebenarnya dikembangkan ini modul fisikanya. Kalau STEM sendiri kan bukan mata pelajaran juga. Tapi sebuah pendekatan kayak gitu. Ya, berarti judulnya diganti apa tetap kayak gitu? Seharusnya diganti, modul fisika berbasis inquiry terbimbing pendekatan STEM pada materi gerak parabola. Ya. Berbasis itu apa sih? Kalau ditanya berbasis sama pendekatan itu apa? Berbasis itu seperti teraplikasikan. Ya, saya paham itu sebuah kayak teraplikasikan dalam modul tersebut. Ya. Ada nggak dalam modul tersebut? Ya itu teraplikasikan nggak? Iya. Jadi kalau saya baca di proposalmu ya, ini memang belum nampak seperti yang ditanya Ustadz Faiz tadi. Kamu di awal-awal pendahuluan itu kan berbicara tentang konsep fisika, kekurangan dari konsep fisika, terus yang kedua tentang berpikir kritis gitu ya. Ada berpikir kritis dan kreatif dan sebagainya. Tapi karena model pengembanganmu ini masih level 1 ya, pakai book and girl kan ya? Iya. Jadi rujukan bukunya siapa? Kalau rujukan untuk metode saya di bukunya Book and Girl, Meredith itu Meredith Book and Girl, sama kalau untuk pembahasan level 1-nya itu di Sugiono yang Oh ya, Sugiono berarti ya, yang warna buku yang ungu itu ya? terbitan 2015 ya kan. Ya, oke. Berarti kan itu menghasilkan prototipe tanpa menguji lapangan begitu ya kalau level 1 ya? Lebih tepatnya uji operasional kan. Kalau uji lapangan kan bahasanya lebih luas gitu. Kayak respon dikatakan ya uji lapangan sudah. Ya, uji operasional gitu ya menurutmu ya? Itu nanti pakai uji operasional atau cukup di validator ahli? Pada expert judgment aja, validator ahli aja. Validator ahli ya begitu ya. Jadi jelas nanti alurnya ya setelah ujian sidang proposal ini berarti bukunya divalidasi gitu ya. Terus nanti hasil validasinya dibahas di bab 4 begitu ya. Ini alurnya. Terus di pertanyaan penelitianmu ada juga respon siswa dan guru begitu ya? Ya, respon siswa sebenarnya ada tanggapan guru juga. Itu respon tentang modul fisikanya itu berarti ya? Ya, respon terhadap modul tersebut. Nah, seharusnya begini, jadi modulnya itu kalau di pendahuluan dikasih model kritis, itu belum menjawab modul karena kamu sampai di validator saja. Ngerti ya maksudnya ya? Iya.
Nah, kamu kan masalahnya kan berpikir kritis dan lain sebagainya, tapi kan nggak menjawab itu modul yang ini karena belum diuji coba ke yang lapangan tadi, belum tahu, belum dipraktekkan ke kelas gitu ya. Seharusnya kan pakai mix method, jadi pakai kualitatif dan kuanti diterapkan di kelas begitu. Nah, nanti sehingga itu menjadi saran bagi peneliti selanjutnya, mungkin diteruskan Firman atau diteruskan Diki atau diteruskan yang lain, yang nanti mereka itu tinggal gak membuat produk tapi menguji. Jadi nanti level 2 pengembangannya level 2 gitu. Itu harus dijelaskan supaya nanti orang nggak bingung pendahuluannya ngomong berpikir kritis tapi ini modulnya nggak menunjukkan ke arah situ gitu. Ya. Ya, ini saya nggak tanya, saya memberi masukan. Selanjutnya adalah kalau memang kamu mengembangkan modul yang kamu fokuskan ya diperbaiki, dimunculkan pendekatan STEM-nya atau inquiry-nya. Saya lihat belum nampak. Tadi saya sekilas kamu menjawab pertanyaannya Ustadz Faiz, itu implisit, masih implisit, begitu ya. Kalau saran saya, ya kamu munculkan, kamu kasih tab mungkin STEM, berarti apa S-nya apa, terus dikasih kolom apa, ada teksnya, terus T-nya itu apa, bagian teknologi yang mana dimunculkan, jangan implisit. Kalau yang baca guru, ya nggak tahu modul itu sama saja dengan buku yang lain karena itu implisit, jadi harus dimunculkan. Kalau inquiry pakai terbimbing, yang dibimbing pas apanya gitu. Ya, dimunculkan, jadi ada apa namanya template atau apa itu box terus nanti dikasih tulisan gitu. Nah, ada nggak? Itu belum Dad. Itu yang saya maksudkan masih 75%. Ya 25%. Ya nggak apa-apa, sudah bagus ini ya. Gitu. Tinggal memperbaiki itu nanti ke depannya terus diuji. Gitu. Terus saya tanya, proposal ini jumlahnya kan 28 halaman ya. 32 halaman. 32 halaman ya. Sama daftar pustakanya 4 halaman. Berarti 28 ya. Itu nanti apakah nggak jadi skripsi yang tebal? Kalau sudah baca buku panduan skripsi. Iya, 135 ya. Kalau sampai bab 3 itu berapa idealnya? Maksimal 35 kan. Maksimal 35. Itu proposal 35 ya begitu ya. Oh ya, berarti masih wajar lah ini ya. Ya mungkin kan halaman modul 42-an ditambah hasil validasi dan beberapa peserta titik kan juga bisa digunakan. Ya. Saya tanya modul aja ini modul. Desainnya sudah bagus ya, sudah eye catching ya. Ada beberapa gambar yang sudah dikasih sumber, bisa ditampilkan sih, jangan nampilkan wajahmu saja. Tampilkan modulnya. Ya. Biar yang lain tahu, penonton yang tahu. Ini boleh cerita berapa hari membuat modul ini? Modul berapa hari? Ini saya kerja 2 arah. Jadi sambil mengerjakan mengerjakan skripsi, proposal lebih tepatnya, saya sambil mengerjakan modulnya juga, dibagi waktunya. Ya, saran saya, jadi untuk modul ya, desainnya sudah bagus, sudah eye catching ya. Beberapa gambar memang sudah ada sumbernya. Untuk yang gambar-gambar vektor itu, ada sumbernya. Gambar vektor ini saya dari buku, Zan. Nah ini kayak gitu, gambar-gambar vektor ini. Bukan itu, maksudnya vektor itu gambar kartun-kartun itu loh. Oh, itulah, ya. Oh, ini lah. Nah ini kayak gini ini loh, let's find, terus evaluate. Ya. Itu kalau belum free kan bisa nanti diusut. Kamu nanti sudah lulus ternyata ada yang mempermasalahkan itu kan juga repot nanti ya, nggak ada ininya. Dari
Nah, kalau free pick itu kan sudah jelas boleh diambil, dipergunakan asal tidak dijual. Jadi kalau bukumu ini dijual, nah itu melanggar nanti jadinya komersil kan. Iya. Ya. Ada sampai 14. Enggak sampai ke sini. Ya. Terus saran saya untuk modulnya yang kiri itu harus lebih lebar, Mas. Nanti kalau dijilid, dibukukan kan itu kepotong teples nanti ya. Oh, iya, Kalau jadi e-book sih nggak masalah ya. Iya, Itu. Oke. Jadi tambahan untuk modulmu ini ya belum nampak, berbasis inquiry terbimbing sama STEM-nya belum nampak karena nggak dinampakkan. Jadi kalau Let's Find ini saya ganti sama nama teknologi begitu, STEM-nya tak munculkan, itu akan nampak. Jadi setiap satu kegiatan satu itu kan tentang apa tadi? Tentang gerak parabola. Jadi di itu kegiatan ada STEM, ada S, ada T, ada E dan M. Dimunculkan begitu. Dengan nanti terasa inquiry-nya, terasa STEM-nya. Iya. Ya, paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya. Ini pakai modul pakai referensinya siapa? Prastowo. Pak Prastowo, Pak Cipto Prastowo. Andi Prastowo kan? Itu bukan Pak Cipto Prastowo. Bukan kan? Oh iya, Di bab 2 itu kamu tulis karakteristik modul ya. Ada 5 apa saja? Yang bab 2 saja. Ya, karakteristik modul. Kalau di Prastowo ada sampai Q. Sampai? Q. Jadi A-nya judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai. Itulah unsur-unsur modul. Kalau karakteristiknya? Karakteristik. Oh iya. Kayak adaptive modul, user friendly modul itu. Itu nampak nggak di modulmu nanti? Belum saya tampakkan, Zon. Oh iya, belum ditampakkan ya. Oke. Kalau unsur-unsur modul dari Prastawa tadi sudah nampak ya? Iya, Zon. Ya, sudah kelihatan tadi. Nah, terus yang selanjutnya ini di bab 2 itu kan ada sintaks model pembelajaran inquiry terbimbing. Iya. Nah, ini buat apa? Itu, Zon. Kalau kamu nggak ngajar, maksudnya nggak implementasi. Ini yang belum saya tampilkan ini, belum eksplisit kan. Ini karena nanti kan ada mungkin nambah space ruang untuk tabel keterangan pengguna, bukan keterangan pengguna sih. Jadi kayak ada halaman baru untuk terkait di mana letak lokasi STEM-nya pada satu kegiatan kayak gitu kan. Satu kegiatan bagaimana guru menyampaikan inquiry terbimbingnya itu seperti apa, bagaimana sintaks yang ada pada bab 2 gitu. Ini rencananya nanti kamu masukkan ke modulnya atau gimana sintaksnya ini? Halo? Iya. Apa piek-piek? Itu tadi yang belum saya tampakkan, belum saya. Berarti rencananya ditampakkan memang. Ditampakkan di ada nambah halaman baru di masing-masing kegiatan gitu. Jadi dibuat bentuk tabel. Iya, jadi begitu. Jadi ada tabel yang tentang inquiry terbimbing, ya. Inquiry terbimbing. Iya, tabel apa itu percobaan praktikum itu kamu modif, kamu include-kan ke sini ya. Jadi inquiry terbimbing. Cari moles dikit aja ya. Iya. Ya. Oke, itu bagus ini ya. Nanti pengumpulan datanya pakai apa? Pengumpulan data untuk apa sih?
Alat pengumpul data. Pada modul atau pada proposal ya? Ini kan ada eksperimen juga. Modul. Oh, pada modul. Oh, pada modul. Tabelnya. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Iya, untuk alat pengumpul data, jadi kan data itu kamu kumpulkan, alatnya berupa apa saja? Alat pengumpul data setelah divalidasi atau? Ya, iya kan penelitian itu kan harus ada datanya. Nah, alatnya itu apa saja? Contohnya bernama validator atau hasil lembar validasi, begitu loh. Oh, itu lembar validasi sama lembar respon siswa. Begitu aja. Tanggapan guru ya. Ya, itu sudah divalidasi tadi ya, sudah ya. Iya. Ini waktu saya masih berapa menit, Putri? Halo? Halo, masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau masih ada pertanyaan. Iya. Satu lagi sudah cukup. Iya. Oke. Halo, ada ponaan-ponaan. Ya. Rame-rame. Oke. Saya usul aja ya, Cid ya. Ini usul ke kamu ya, supaya proposal ini jadi eye-catching, jadi bagus. Di Oktober itu ada seminar nasional fisika, gitu ya. Terus data-data awal yang kamu peroleh dari need assessment kan sudah divalidasi dan lain sebagainya ya. Itu kamu ikutkan ke seminar nasional fisika. Sehingga nanti kamu bisa mengutip pernyataan yang sudah dipublish itu ke skripsimu. Jadi menurut Majid 2020 menyatakan bahwa begitu. Itu lebih keren lah ya. Yes. Sudah siap ya, Agustus insya Allah pengiriman abstrak ya. Iya. Ini sudah bagus, sudah modulnya bagus. Terus soal di modul itu apakah pakai di ini atau langsung comot dari buku? Ada beberapa yang saya buat sendiri. Ada beberapa yang buat sendiri ya. Pakai SNMPTN juga. Ini nanti ada modul siswa dan modul guru atau modul siswa saja? Jadi satu modul gitu, guru dan siswa. Jadi kan makanya saya berikan tabel itu, tabel panduan belajarnya juga. Ya, modul. Kalau sama diganti modul, ada modul guru kan berarti soal-soal itu dikasih jawaban. Begitu. Ya tinggal nambahi begitu. Kalau saran saya lagi, kalau berpikir kritis itu kamu munculkan, berarti di sini ada soal tentang berpikir kritis, terus nanti nilainya gimana di modul itu nanti akan nyambung banget dengan modulmu. Paham ya? Paham. Jadi ada soal C4, C5, C6, kamu masukkan ke soal tadi itu, terus sama evaluasinya, pakai rubrik penilaian. Itu wes keren itu nanti, jadi begitu. Ya mungkin itu saran-saran saya saja karena sudah sering bimbingan ya. Sudah sering bimbingan Majid ini. Tinggal nanti validasi saja, langsung jadi bukunya diperbaiki, direvisi, nanti langsung validasi, terus semester 7 bisa sidang, nikah, selesai. Begitu Bu Trisa dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Penguji. Untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Ustazah Agustin ya. Apakah pemaparan tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ustazah Agustin? Halo? Halo? Nggih, Ustazah Agustin apakah Alhamdulillah tadi yang untuk pertanyaan nomor 3 sudah
ditanyakan juga oleh Ustadz Faiz dan masukan oleh Ustadz Rahman. Jadi yang nomor 3 insya Allah sudah cukup jelas Ustazah. Oke. Yang saya sebenarnya ingin tahu betul itu yang pertanyaan nomor 1. Jadi boleh minta tolong ditampilkan pertanyaan penelitiannya, Nak. Oh iya, sudah. Apa udah kelihatan sudah? Rumusan pertanyaan penelitian. Ya. Bagaimana tingkat kelayakan modul STEM berbasis inquiry? Oke. Kalau saya minta untuk membuat jawaban sementara begitu, jawabannya apa, Nak? Jawaban secara ya, secara jawaban sementaranya valid dengan revisi, valid dengan revisi. Kalau enggak, maunya seperti itu jawabannya ya? Iya, sudah. Iya. Boleh dilihatkan tujuan penelitiannya? Tujuannya apa Pak, di penelitian ini? Tujuan penelitian di proposal saya. Iya, apa tujuannya, Nak? Mungkin dibacakan tidak apa-apa. Menghasilkan modul pendekatan STEM berbasis inquiry terbimbing pada topik gerak parabola yang layak untuk pembelajaran fisika. Kedua, Nah, kalau saran saya, karena tujuan penelitian itu menghasilkan produk, berarti rumusan pertanyaan penelitiannya itu ya bagaimanakah hasil pengembangan bla 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 begitu, kalau boleh saya sarankan. Karena dengan jawaban yang tadi pun sepertinya rumusan pertanyaan penelitiannya kalau saya pribadi lebih baik bagaimana hasil pengembangan produk ini. Saran saya sih, Nak, saran saya saja. Tapi nanti silakan didiskusikan kembali dengan pembimbingnya. Nah, terkait istilah, saya agak sedikit berbeda pemahaman di sini. Yang saya tahu, ada istilah rumusan masalah, ada istilah pertanyaan penelitian. Jika suatu penelitian itu berbasis masalah di kelas untuk diselesaikan, menggunakan istilah rumusan masalah. Tapi kalau penelitian itu berangkat dari suatu hal yang baru, yang mau dikembangkan, yang mau digali lebih dalam, itu biasanya menggunakan istilah pertanyaan penelitian. Nah, ya ini mungkin hanya perbedaan persepsi, tapi ini saya dapatkan sejak dulu ketika kuliah S1 sampai sekarang itu begitu. Jadi mungkin nanti silakan dikaji kembali. Sebenarnya penggunaan istilah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian itu seperti apa? Biasanya kalau rumusan masalah itu ada di penelitian tindakan kelas yang berbasis masalah di kelas, gitu. Itu yang dari saya, dari pemahaman saya. Mungkin nanti ini jadi bahan diskusi dengan dosen pembimbingnya ya, Nak ya. Iya, sudah. Iya. Terus yang pertanyaan kedua, Ustazah Trisa, boleh saya sambung sekalian? Oke, monggo. Nah, nyambung dengan pertanyaan nomor 1 tadi, jika tujuannya itu untuk melihat apa ya, untuk menghasilkan produk yang layak dan apa tadi, yang valid dan layak gitu, Nak ya, Majid? Ya, yang layak aja, yang layak untuk pembelajaran fisika. Nah, berarti kalau saya kembali ke Sugiono itu, seingat saya, kalau dia itu kalau dia sampai ke menguji kelayakannya, itu bukannya masuk ke level 2 ya, Nak ya? Saya agak lupa karena sudah lama nggak belajar itu. Jadi seingat saya kalau level 1 itu meneliti tanpa menguji. Sedangkan level 2 itu sudah ada produknya, terus diuji produk itu ke expert begitu. Mungkin ada sedikit, makanya agak perlu penegasan dari Majid sebetulnya. Iya, mungkin perbedaan pendapat sih. Karena yang saya pahami kalau terkait
yang saya pahami, kalau terkait uji operasional seperti level 2 itu, ya lebih tepatnya itu, ya, layak di sini dalam proposal saya itu ngacunya pada pembelajaran di kelasnya atau siswanya gitu. Oh, oke. Halo, ya, Majid. Halo. Iya kan? Ya, jadi rumusan masalahmu itu kalau saya tambahi ke pertanyaan Ustaz Agustin itu masih umum. Jadi kan kalau ada rumusan masalah yang umum, rumusan masalah khusus, begitu ya. Jadi bagaimana tingkat kelayakan itu masih umum. Nah, kamu tambahi rumusan yang khusus. Nah, rumusan tingkat kelayakan terus A, rumusan hasil validasi modul fisika begitu. Nah, itu jadi rumusan khususnya. Nah, kalau jadi bagaimana hasil pengembangan, kalau rumusan masalahnya seperti itu, berarti pengembangan dari awal itu kamu uraikan, jabarkan semua, minta asesmennya kamu uraikan, jadinya kamu disertasi nanti bagus itu, lebih bagus jadinya. Begitu, ya. Terima kasih. Sudah bagus ini, makanya saya pengen lebih bagus lagi. Oke, ini tuh sudah ada produknya, bagus kalau sampai goal begitu loh, karena bayangan saya tuh belum ada yang dikerjakan, ternyata sudah selesai. Jadi ini harusnya sudah bukan level 1 lagi, ini sudah levelnya lebih tinggi lagi ini harusnya. Kalau menurut saya loh, Majid, kalau level 1 kan tidak menguji, padahal nanti ada uji ekspor. Jadi kalau saya boleh sarankan ini harus lanjut terus sampai produknya itu sampai diseminasi kalau bisa di luar skripsi itu. Jadi mungkin di skripsinya mungkin berhenti di tahap apa begitu, tapi nanti harus ada keinginan dari Majid sampai ke tahap diseminasi. Itu saran saya. Salam Ustazah Trisa, terima kasih. Oke, Ustazah Agustin, terima kasih banyak atas saran-sarannya. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Ini ke Mas Majid. Ya, Mas Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ya. Oke. Ketika Dewan Penguji sudah menguji proposalnya Mas Majid, ditambah lagi pertanyaan yang masukan dari Ustazah Agustin yang sangat bagus. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Ketua Dewan Penguji, Ustazah Indrawati. Halo. Halo. Ya, untuk memberikan tanggapannya ini, bagaimanakah ujian proposalnya Saudara Majid ini? Kapan diumumkan dan segala macam. Oke, monggo. Oke, baik. Saya berterima kasih sekali kepada peserta, baik Majid maupun dosen-dosen dan mahasiswa yang telah hadir. Diskusinya sangat menarik sekali. Terakhir dari Ustazah Agustin tadi saya langsung penasaran ya. Saya kebetulan bukunya ada di samping saya, langsung saya buka. Ternyata yang level 1 itu memang meneliti tanpa mengujinya. Di level 2 itu kan hanya ini mengujinya. Jadi tidak membuat rancangan produk. Nah, jadi kalau misalnya Mas Majid ini membuat rancangan produk memang sudah betul levelnya level 1, mungkin begitu. Oke. Kemudian untuk Mas Majid ya sudah mendapat masukan dari para dosen. Nah, ini nanti silakan direvisi maksimal 2 pekan dari sekarang atau 14 hari. Kemudian untuk nilainya akan diumumkan besok di grup mata kuliah seminar proposal. Nah, nilai untuk bisa lolos proposalnya ini minimal mendapatkan B. Jadi kalau misalnya nilainya di bawah B, maka otomatis harus mengulang. Seperti itu bisa dipahami? Bisa, sudah. Ya, ditunggu ya besok ya. Semoga hasilnya yang terbaik. Mungkin begitu Ustazah Trisa, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Indrawati. Tadi ya Mas Majid ya, insya Allah besok diumumkan hasilnya. Nanti kalau diterima, kemudian harus segera direvisi ya. Untuk selanjutnya mungkin Ustadz Faiz bisa menyampaikan sepatah dua patah kata selaku Kaprodi Pendidikan Fisika ini. Halo Ustadz Faiz. Oke. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah kepada pembimbing pertama Ustazah Ida Nurul Ain, SPD MPFIS, yang pembimbing kedua Ustaz Anggi Wibowo, SPD MPFIS, ya, dan yang sekarang diuji Mas Ahmad Iqbal Majid, ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, dan terima kasih semua kepada Dewan Asatidzah DKIP Alim baik maupun di lain. Itu saya kira semoga nanti hasilnya besok bisa ditunggu dari hasil yang dipublish oleh khususnya dari ketua. Matur amunten nggih Kang Kadah, saya kira cukup ya, sudah 1,5 jam lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada semua audien yang sudah hadir hari ini. Mari kita tutup sidang proposal hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Iki gak foto bareng ae. Dada-dada apa ya apa. Foto dulu, foto. Monggo yang Nggak bisa foto, ya? kameranya bisa Foto kamera dinyalakan. dinyalakan. Nih, kameranya bisa dinyalakan. Yang Ini nggak kayak Zoom ya, yang kayak ini ya. Oke, ini nanti insya Allah bisa Majid miring-miring. Majid itu kamera apa miring, Cid? dirimu tuh yang ujian. Kayak wong itu miring. Oke, nanti Mas Ari bisa. yang segera menyusul ini. Foto dulu Mas, gak foto. Mas gak Rama, muncul. Mas Rama nih, mana ini? Yo Rama ini, Rama. Rama. Semoga yang lain segera menyusul ya, Mas Rama, Mas Hari, Mas Faris. Rama gak bisa menyusul. Oke, Ari juga nggak bisa. Yang Oke. penting macet aja. Oke, monggo ini. Oke, monggo host, Bapak host. Sampun. Oke, sampun. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Yang lain segera menyusul buat adik-adik kelas, buat mahasiswa yang belum ujian proposal. Semangat mengerjakan sampai tuntas. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih stay dulu sebentar, Jit. Yang lain boleh keluar. Ya, yang lain boleh keluar. Oke. Mas Majid stay di sini dulu. Oke. Iya, sudah. Oke. Nah, Ya Pak. Betul. Akri. Masih ada Akri. Oke.